Bab 3785 gelap. Berat sekali. Sensasi pertama Qin Chen saat menarik pancingnya adalah beratnya. Ia tidak tahu harta karun apa yang telah ia tangkap. Tetapi rasanya luar biasa berat. Seolah-olah ia sedang mengait gunung. Dengan suara berderit, pancing di tangan Qin Chen melengkung dengan cepat. Membengkok total. Seolah-olah akan patah. Terlebih lagi, seluruh kapal antariksa sedikit miring. Sialan, mata Gulimo dan yang lainnya hampir melotot ketika melihat bagaimana pancing Qin Chen bengkok. Ini terlalu abnormal. Pancing-pancing di sini terbuat dari besi meteorit yang mematikan. Bahkan orang terhormat seperti Gulimo harus mengeluarkan energi dan waktu yang sangat besar. Terlebih lagi, bahkan kapal antariksa pun miring. Harta karun macam apa yang telah ditangkap sang master kali ini? Lagi pula, betapapun Qin Chen memancing sebelumnya, ia belum pernah menemukan pancing yang bengkok begitu keras hingga mengancam akan menenggelamkan kapal antariksa. Berdengung, di atas kapal antariksa, tukang perahu boneka batu memancarkan sinar cahaya, menstabilkan kapal. Gulimo dan yang lainnya bergegas maju dengan penuh semangat. Berteriak, "Tuan, izinkan saya membantu Anda. Barang berharga seperti itu tidak boleh dibiarkan lolos. Kalian semua, mundur. Biarkan saya melakukannya sendiri," teriak Qin Chen, menghentikan upaya Gulimo untuk membantu. Ia tahu bahwa yang ia tarik bukanlah ikan biasa, melainkan harta karun dari kedalaman galaksi Nether. Harta karun ini hanya tertarik pada auranya. Jika Gulimo dan yang lainnya datang membantu, ikan itu mungkin akan lolos. Sebenarnya, ini adalah ujian baginya. Jika ia tidak berhasil menariknya, maka itu akan menjadi kesempatan terakhirnya. Gulimo dan yang lainnya tidak mengerti mengapa Qin Chen menolak untuk membantu. Tetapi setelah mendengar kata-katanya, mereka semua berhenti dan berdiri di sampingnya. Dengan gugup menyemangatinya. Qin Chen menyipitkan matanya. Kilatan kecerdikan terpancar di dalamnya. Bukan hanya tidak ada kepanikan, tetapi hatinya pun menjadi tenang. Bas, esensi Qin Chen menyatu dengan tali pancing. Ia mencengkeram joran erat-erat, perlahan mengangkat benda itu. Beratnya luar biasa, bagaikan gunung dewa kuno yang tak terhingga besarnya. Lebih lanjut, gunung dewa kuno ini pastilah tersusun dari bintang-bintang neutron dan katai putih paling padat, membuatnya sangat padat. Namun Qin Chen tetap tanpa ekspresi, sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Tubuh pedang 6 jalan samsara diaktifkan, perlahan menarik harta karun itu ke atas. Qin Chen lega. Harta karun itu tetap terikat erat pada kail, tidak menunjukkan tanda-tanda akan terlepas. "Guru, teruskan." Gulimo mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, bahkan lebih gugup daripada Qin Chen sendiri. Jantungnya berdebar kencang, matanya terbuka lebar, hampir melompat keluar dari kepalanya. Pemandangan itu sungguh aneh. Di atas permukaan galaksi, tali pancing perlahan ditarik lebih tinggi. Akhirnya, dengan suara cipratan, sebuah benda hitam yang tersangkut kail Qin Chen muncul dari air. Berdengung, begitu benda hitam ini muncul dari air, badai dahsyat tiba-tiba meletus di permukaan sungai galaksi Nether yang tenang. Bergemuruh, aura mengerikan air galaksi Nether mengembun di kehampaan, berubah menjadi tornado, memicu badai yang mencapai langit di atas permukaan laut yang tenang di luar segitiga Bermuda. Bergemuruh, di kejauhan, di dalam kabut zona semburan awan di segitiga Bermuda yang terlarang. Gemuruh samar bergema. Apa ini? Qi Tianxiong dan yang lainnya menatap kaget benda yang ditangkap Qin Chen. Benda itu berwarna hitam, seperti batu hitam, dan tampak sangat tidak berarti. Dengan suara mendesing, Qin Chen mendaratkannya di kapal antariksa. Boom! Seluruh kapal antariksa berguncang, hampir terbalik. Apa-apaan ini? Ini bukan ikan. Ini hanya benda yang sangat kecil. Bagaimana mungkin benda ini seberat tadi? Gulimo menatap bingung. Bergumam. Apakah ini keong? Tapi terlalu kecil. Bahkan tidak cukup untuk sekali gigit. Benda hitam ini hanya seukuran ibu jari. Bagi seorang penguasa serangga seperti Gulimo, benda itu bahkan tidak akan cukup untuk sekali gigit. Apalagi sekali gigit. "Kau hanya perlu makan." Qi Tianxiong terdiam. Ia memukul Gulimo dengan keras, lalu menatap benda hitam itu dengan rasa ingin tahu. Benda ini sepertinya bukan makhluk seperti ikan dari galaksi Nether. Harta karun.
harta karun dari galaksi Nether ini. Seorang lelaki tua kerdil di dekatnya berkata dengan mata gemetar. Matanya terbelalak ngeri. Ia langsung menyadari bahwa itu bukan ikan. Juga bukan kerang. Melainkan harta karun dari galaksi Nether. Desis. Orang ini. Apakah dia reinkarnasi dari makhluk sakti? Keberuntungannya luar biasa. Bahkan untuk menangkap harta karun dari galaksi Nether. Kau tahu, meskipun galaksi Nether kaya akan harta karun, hanya sedikit yang bisa menangkapnya. Jika menangkap ikan bergantung pada keberuntungan, maka menangkap harta karun bergantung pada keberuntungan. Harta karun diketahui oleh mereka yang ditakdirkan untuk mengetahuinya. Harta karun, hanya yang hitam ini, tanya Gulimo. Hendak mengambilnya untuk memeriksanya. Tetapi tetua kurcaci tiba-tiba menghentikannya. Harta karun diketahui oleh mereka yang ditakdirkan untuk mengetahuinya. Kecuali kau yang menangkapnya. Tak seorang pun boleh menyentuhnya. Seseorang pernah menangkap belati suci di kapal antariksa bersama. Tetapi orang lain, tergoda oleh kekayaan itu, segera bergegas menjarahnya. Hanya untuk digorok lehernya oleh belati suci itu. Langsung membunuh mereka. Desis. Sekuat itu, Gulimo terkejut. Kurcaci tua itu berkata dengan tatapan serius. Ada banyak spekulasi tentang asal-usul harta karun di galaksi Nether ini. Ada yang mengatakan bahwa harta karun di galaksi Nether ini berasal dari sungai Styx yang tak berujung, mengalir dari dunia bawah. Petik 2. Ada pula yang mengatakan bahwa harta karun di sini ditinggalkan oleh para master yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di sini pada zaman kuno. Ada pula yang mengatakan bahwa di bawah tanah galaksi Nether ini, terdapat sebuah pot harta karun yang mendominasi semua dunia dan dapat menghasilkan harta karun terus-menerus. Tentu saja, ini semua spekulasi. Di antara rumor-rumor ini, yang paling tersebar luas dan paling meyakinkan adalah bahwa harta karun di sini ditinggalkan oleh para sakti yang pernah jatuh di sini. Karena seseorang pernah memancing harta karun sakti yang jatuh di sini. Namun, ini tidak mutlak. Karena beberapa orang telah menangkap harta karun di sini yang tidak seharusnya ada di sini. Singkatnya, harta karun di galaksi Nether ini sangat istimewa. Dan tidak ada yang tahu asal-usul atau kemampuannya. Pria tua kerdil itu menjelaskan kepada orang banyak. Sambil menatap Qin Chen, Tuan. Anda telah menangkap harta karun ini. Dan hanya Anda yang bisa membersihkan dan mengambilnya. Tapi hati-hati. Karena seseorang pernah menangkap harta karun dan itu menjadi bumerang. Langsung melahap esensi dan darahnya. Singkatnya, berhati-hatilah dalam segala hal. Kata pria tua kerdil itu dengan gugup. Semakin lama ia berada di pasar gelap, semakin banyak yang ia pelajari, dan semakin ia menghormati dunia. Bab 3786, Cincin Roh Dewa Perang. Sial, berbahaya sekali. Gulimo terkejut. Tentu saja, kata kurcaci tua itu dengan sungguh-sungguh. Dan, Tuan, harta karun apapun yang ditangkap harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air murni. Harta karun ini telah terendam di sungai bintang Nether selama bertahun-tahun. Terkontaminasi oleh banyak zat najis di dasar sungai bintang Nether. Harta karun ini tidak boleh disentuh langsung sebelum dibersihkan. Qin Chen menyipitkan mata, mengambil air murni dari ember di dekatnya, dan dengan lembut menuangkannya ke atas benda hitam itu. Dengan suara cipratan, saat air jernih itu jatuh, tepat seperti yang diprediksi kurcaci tua itu. Benda hitam itu perlahan-lahan melepaskan lapisan kotoran hitamnya di bawah air murni. Saat kotoran itu tersapu, benda itu segera berubah menjadi aliran udara hitam. Berubah menjadi sekelompok wajah hantu di kapal luar angkasa sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Saat wajah-wajah hantu itu menghilang, Qin Chen dan yang lainnya merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuh mereka. Dan mereka seperti mendengar jeritan hantu yang menusuk, suara yang mengerikan. Kotoran hitam itu memudar, memperlihatkan kilau biru cemerlang. Itu sebenarnya sebuah cincin. Ini sebuah cincin. Semua orang menatap cincin itu dengan takjub. Tak pernah membayangkan beratnya bisa seberat ini. Qin Chen mengambil cincin itu, yang sangat kuno, diukir dengan pola rumit yang meninggalkan kesan yang memusingkan. Boom! Saat Qin Chen mengambil cincin itu, suara gemuruh bergema di benaknya. Dan aura pertempuran yang mengerikan melonjak ke langit, menyelimutinya.
Ini, Qin Chen menyalurkan kesadarannya ke dalam cincin itu. Tiba-tiba, pesan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Dan gelombang aura pertempuran yang mengerikan menyelimutinya sepenuhnya. Aura pertempuran yang mengerikan. Qi Tianxiong dan yang lainnya menatap Qin Chen dengan ngeri. Aura pertempuran ini memberi mereka tekanan yang kuat. Seolah-olah Qin Chen telah berubah menjadi dewa perang yang tak tertandingi. Perasaan yang kuat dan menakjubkan. Cincin roh pertempuran, gumam Qin Chen. Dia meletakkan cincin itu di tangan kirinya. Dan seketika, energi pertempuran yang melonjak di dalam Qin Chen berubah menjadi api yang mengerikan. Ini bukan api sungguhan, melainkan api pertempuran yang berubah dari energi pertempuran. Jenderal, lawanlah dengan sekuat tenaga. Terimalah serangan ini dariku. Wus, Qin Chen mengayunkan tinjunya pelan ke arah Qi Tianxiong. Tiba-tiba, gelombang api pertempuran yang tak terlihat meletus. Qi Tianxiong merasakan bayangan mengerikan muncul di hadapannya. Seluruh tubuhnya hampir hancur di tempat. Rasa ngeri memenuhi wajahnya. Keringat dingin membasahi, ia menunggu hingga serangan Qin Chen mencapainya sebelum dengan panik menangkisnya. Bang! Ia terhuyung mundur. Berulang kali mundur di dalam pesawat luar angkasa. Benar-benar linglung. Tuan, Qi Tianxiong gemetar. Ia menatap Qin Chen dengan ngeri. Serangan Qin Chen sebelumnya telah memberinya ilusi akan mencabik-cabiknya dalam sekejap. Membuatnya hampir tak punya keberanian untuk melawan. Serangan jiwa. Qin Chen sangat gembira. Cincin roh pertempuran ini memang seperti yang ia duga. Api pertempuran yang ditransformasikan dari ki pertempurannya sendiri dapat langsung menyerang jiwa master lain. Mengandung serangan jiwa yang mengerikan. Terlebih lagi, cincin roh pertempuran ini jelas mengandung efek lain. Tetapi Qin Chen baru menemukan yang satu ini sejauh ini. Ini saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan Qin Chen secara drastis. Cincin roh pertempuran ini, dipadukan dengan teknik jiwa surgawi terlarang, pasti akan melepaskan kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi, dipadukan dengan cincin pedang jahat pemandu, perpaduan dua serangan dahsyat, satu spiritual, satu material, telah meningkatkan kekuatanku setidaknya beberapa kali lipat. Qin Chen sangat gembira. Itu benar-benar harta karun dari galaksi Netherworld. Hanya sebuah cincin saja telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Qin Chen juga merasa ini karena ketidakmampuannya untuk sepenuhnya memahami cincin roh pertempuran. Ia kini memiliki sedikit pemahaman tentang fungsinya. Teruslah memancing. Setelah mendapatkan cincin roh pertempuran, Qin Chen langsung tertarik. Ia melemparkan kailnya ke galaksi sekali lagi dan melanjutkan memancingnya. Jenderal, Anda baru saja. Gulimo menatap Qi Tianxiong. Cincin yang mulia mengerikan. Cincin itu dapat langsung menyerang jiwa, kata Qi Tianxiong dengan rasa takut yang masih tersisa. Cincin jiwa. Gulimo tersentak. Meskipun ia tidak tahu banyak, ia tahu bahwa di alam surgawi, harta apapun yang berhubungan dengan jiwa sangatlah penting. Tetua kurcaci itu juga menatap Qin Chen. Diam-diam merasa khawatir. Sekalipun harta karun yang digali dari galaksi Netherworld lemah, setidaknya itu adalah harta karun mulia. Dan harta karun jiwa ini, yang mampu mengejutkan Jenderal Agung Suku Wala, setidaknya merupakan artefak mulia manusia tingkat puncak. Bahkan mungkin harta karun ilahi. Memikirkan kemungkinan kedua, mata tetua kurcaci itu berkilat ngeri tak berujung. Jika itu adalah harta karun ilahi, itu akan sangat mengerikan. Harta karun ilahi berjenis jiwa akan menjadi harta karun yang benar-benar menantang surga. Sesuatu yang bahkan ras-ras teratas dan individu-individu kuat pun akan berebut untuk mendapatkannya. Semuanya. Berita bahwa tuan ini telah memperoleh harta karun di sini tidak boleh disebarkan. Atau kalian akan membawa bencana fatal. Tetua kurcaci itu buru-buru memperingatkan. Jangan khawatir. Kami tidak akan mengatakan apa-apa, kata Qi Tianxiong sambil tersenyum. Lalu melirik tetua kurcaci itu. Tetua kurcaci itu terkejut. Rambutnya berdiri. Ia segera mengangkat tangannya dan meludahkan esensi darah, yang langsung membentuk pola kontrak di udara. Tetua kurcaci itu bersumpah kepada langit dan bumi. Aku tidak akan mengungkapkan apapun tentang apa yang terjadi di pasar gelap. Jika kau berani mengungkapkan semua ini, aku akan melihat jiwaku hancur dan tenggelam di galaksi gelap ini, dikutuk oleh alam semesta dengan takdir yang tak tertahankan. Gemuruh, kilatan guntur menyambar langit dan bumi.
lalu kedamaian kembali, dan kontrak esensi darah menghilang ke dalam kehampaan. Perjanjian darah jiwa. Qi Tianxiong menatap tetua kurcaci itu. Tatapannya sedikit melembut. Perjanjian darah jiwa adalah sumpah yang ditempa dengan menyatukan esensi darah, jiwa, dan aura seseorang dengan langit dan bumi. Pelanggaran terhadap perjanjian ini akan menimbulkan konsekuensi dari hukum langit. Lebih lanjut, kontrak semacam itu seringkali selaras dengan aura seseorang, dan melanggarnya akan merusak aura seseorang. Yang paling baik dapat menyebabkan kerasukan setan, dan bahkan kematian. Ini adalah tindakan yang sangat membatasi, dan tidak sering dikeluarkan begitu saja oleh individu yang berkuasa. Sejujurnya, penampilan Qin Chen sebelumnya di galaksi Nether terlalu mencengangkan. Jika lelaki tua kerdil itu tidak menunjukkan kekhawatiran, Qi Tianxiong pasti sudah membantu Qin Chen mengatasi beberapa masalah, bahkan tanpa permintaannya. Namun, karena lelaki tua kerdil itu telah membuat perjanjian jiwa darah, niat membunuh di lubuk hatinya sedikit mereda. Namun, Qin Chen tidak memperdulikan semua ini. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada kail pancing yang menancap di galaksi Nether. Bab 3787 Armor rusak. Qin Chen menyadari bahwa kedalaman galaksi Nether menyimpan banyak misteri. Sayangnya, sekeras apapun Qin Chen berusaha, sebagian besar harta karun itu tidak menarik minatnya. Qin Chen tetap tenang. Luar biasa tenang. Sepenuhnya tenggelam dalam perenungannya. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, Qin Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Ia berhenti memancing dan malah membenamkan diri dalam perenungan galaksi Nether. Ia jelas memahami bahwa galaksi Nether sungguh luar biasa. Jika ia dapat memahami maknanya yang mendalam, itu akan sangat bermanfaat baginya. Dibandingkan dengan benda-benda seperti cincin roh perang, galaksi Nether adalah harta karun yang sesungguhnya. Tentu saja, dengan kemampuan Qin Chen saat ini, ia hanya bisa menggores permukaannya. Sekitar 2 minggu berlalu, dan Qin Chen belum menangkap apapun. Sementara itu, Gulimo dan rekan-rekannya sesekali menangkap 1 atau 2 ikan cahaya ilahi. Cahaya ilahi yang redup terpancar dari tubuh Qin Chen. Seolah-olah ia telah sepenuhnya menyatu dengan dunia. Semua hal mengalir secara alami. Suatu hari, Qin Chen benar-benar asyik merenungkan galaksi Nether. Nyaris tak menunjukkan emosi apapun. Ketika tiba-tiba, pancing di tangannya tenggelam. Mata Qin Chen terbuka lebar. Pelangi ilahi memancar keluar. Ia merasakan harta karun lain telah tersangkut. Kali ini, dengan penuh pengalaman, Qin Chen menariknya dengan kuat. Tetapi tidak terlalu lambat. Sebuah kekuatan yang luar biasa berat mengalir melalui dirinya, dan pancing itu kembali tertekuk. Apakah semua harta karun di galaksi Nether seberat ini? Qin Chen terdiam. Nyatanya, harta karun yang ia tangkap kali ini jauh lebih berat daripada cincin roh perang yang pernah ia tangkap sebelumnya. Qin Chen menggertakkan gigi dan menarik pancing itu sekuat tenaga. Dengan suara gemuruh, hukum-hukum tak berujung mengalir melalui tubuhnya. Perlahan menarik tali pancing ke atas. Apa yang kau tangkap lagi, Tuan? Gulimo dan yang lainnya menoleh sekali lagi. Mata mereka terbelalak. Rasanya setiap tangkapan yang ditangkap Tuan sungguh ajaib. Melihat bahwa kali ini, tangkapan Tuan tampak lebih berat. Mereka semua ingin tahu. Apa yang telah ditangkap Tuan? Tuanku, aku akan membantumu. Gulimo bergegas maju dengan penuh semangat lagi. Minggir. Aku akan melakukannya sendiri, kata Qin Chen dengan suara berat. Petik 2. Melakukannya sendiri lagi. Gulimo tercengang. Tuanku biasanya tidak pernah menolak bantuan saat menangkap ikan. Baru saat terakhir kali ia menangkap harta karun cincin, ia menghentikannya. Mungkinkah? Mata Gulimo hampir melotot. Sial. Mungkinkah tuanku menangkap harta karun lain? Pria tua kerdil itu dan yang lainnya juga menoleh dengan gugup. Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen menarik tali pancing sedikit demi sedikit. Butuh lebih dari 1 jam sebelum akhirnya ia berhasil memancing benda ini keluar dari galaksi Nether. Buk, benda itu benar-benar hitam. Dengan bunyi gedebuk, benda itu jatuh menimpa kapal antariksa, mengguncang seluruh kapal antariksa. Benar-benar harta karun. Gulimo terlalu lelah untuk mengeluh. Konon, harta karun galaksi Nether sangat langka. Masing-masing sangat berharga. Jauh dari sesuatu yang bisa ditangkap dengan mudah oleh orang biasa. Tapi,
Tuan, ini yang kedua yang Anda tangkap. Ini seperti pasar grosir. Pak, cepat. Bersihkan dan lihat apa isinya. Gulimo mendekat dengan penuh semangat. Harta karun hitam pekat yang ia tangkap kali ini jauh lebih besar daripada cincin roh perang sebelumnya. Tabrak. Saat Tian Jingsui jatuh, benda hitam pekat itu akhirnya menampakkan wujud aslinya. Sepotong baju zirah setinggi hampir 1 meter. Itu baju zirah. Seru Gulimo penuh semangat. Baju zirah itu berwarna perunggu. Diukir dengan rune dan pola yang rumit. Pola-pola itu begitu kuno sehingga bahkan Qin Chen pun tak dapat memahami sifat aslinya. Namun pola-pola itu membangkitkan rasa. Seluruh baju zirah itu utuh. Kecuali satu retakan di dada. Seolah tertusuk senjata tajam. Baju zirah ini rusak. Seru Gulimo kecewa saat melihat retakan itu. Baju zirah tak diragukan lagi merupakan senjata paling berharga di alam semesta. Harta karun di alam semesta hadir dalam berbagai jenis. Ada benda-benda ofensif, seperti pedang dan senjata dewa, yang meningkatkan kekuatan pemiliknya. Ada juga benda-benda tambahan, seperti kendaraan terbang. Selain itu, ada benda-benda defensif, seperti perisai dan baju zirah. Di antara semuanya, baju zirah tak diragukan lagi yang paling mahal. Karena sepotong baju zirah yang menentukan bahkan dapat menentukan hidup atau mati seseorang. Pada level venerable, kunci sebenarnya adalah bertahan hidup, terutama di medan perang semua ras. Kekuatan seranganmu sebenarnya tidak terlalu memengaruhi situasi keseluruhan di tengah pasukan yang besar. Di tengah pertempuran yang luar biasa, siapapun yang bisa bertahan akan tertawa terakhir. Misalnya, jika Venerable Juesan dari Dayu Divine Mountain tidak memiliki Nine Absolute Divine Mountain Formation, dia tidak akan mampu menahan serangan Walazer, dan akan mati tanpa Qin Chen harus menyerang. Justru karena Nine Absolute Divine Mountain Formation, dia berulang kali memblokir serangan gabungan Walazer. Namun, Nine Absolute Divine Mountain Formation juga memiliki kekurangannya. Bagaimanapun, itu hanyalah formasi besar, dan sangat sulit untuk diaktifkan. Jika diganti dengan armor perang, hasilnya mungkin sangat berbeda. Seandainya Juesan memiliki sepotong zirah dengan pertahanan yang sebanding dengan formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlak, maka dengan itu, ia mungkin dapat melepaskan diri dari kepungan Zerkwala dan menghindari perampasan komponen formasi Gunung Sembilan Dewa Mutlak oleh Qin Chen, yang secara signifikan melemahkan pertahanannya. Oleh karena itu, kedatangan Qin Chen sepotong zirah dari galaksi Nether langsung menggetarkan Gulimo. Sayangnya, zirah yang ditarik Qin Chen belum lengkap. Ini sungguh merepotkan. Umumnya, kekuatan terbesar zirah adalah pertahanannya. Tetapi zirah yang rusak atau terkena bom pasti akan sangat berkurang pertahanannya, sehingga membuatnya kurang berharga. Namun, Qin Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaan. Tatapannya sepenuhnya tertuju pada zirah itu. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membawanya ke dunia yang gelap gulita. Aura yang bergejolak dengan misteri yang tak terduga. Qin Chen menggenggam zirah itu, menyalurkan kesadarannya ke dalamnya, dan menyempurnakannya. Berdengung, kekuatan tak terlihat memasuki zirah itu, dan Qin Chen melihat pola-pola rumit yang tak berujung di dalamnya. Ia hanya bisa menanamkan auranya sendiri di permukaan. Harta karun venerable tingkat atas lainnya. Meskipun Qin Chen tidak tahu persis tingkatan armor di depannya, dilihat dari pola misteriusnya saja, armor itu jelas bukan harta karun tingkat venerable manusia. Jika memang demikian, kekuatan Qin Chen saat ini akan dengan mudah memungkinkannya untuk mengendalikannya sepenuhnya. Dengan suara keras, saat jejak jiwa Qin Chen terukir di armor itu langsung bersinar dan dengan cepat dikenakan padanya. Bersamaan dengan itu, aliran informasi yang mengerikan langsung menyerbu ke dalam pikiran Qin Chen. Bab 3788 saat kritis. Zirah ilahi Haotian. Dan zirah ini sebenarnya satu set. Aku hanya mengambil sebagian kecil. Mata Qin Chen berbinar. Zirah ini, yang disebut zirah ilahi Haotian, adalah satu set. Setelah dirakit sepenuhnya, zirah ini dapat menahan semua serangan spiritual dan fisik. Meskipun satu bagian zirah ini menawarkan pertahanan yang mengesankan, ia 1000 kali lebih lemah daripada satu set lengkap. Qi Tianxiong, coba serang aku sekuat tenaga, kata Qin Chen kepada Qi Tianxiong.
Yang ia ketahui hanyalah nama Zirah itu. Ia tidak tahu pertahanannya yang sebenarnya. Ya, Qi Tianxiong tahu ia tidak bisa melukai Qin Chen. Tetapi ia tidak ragu. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari alisnya. Seperti pisau tajam. Menebas Qin Chen dengan ganas. Kelak, cahaya itu meledak. Lalu berkedip dan langsung padam. Qin Chen mundur 2 langkah. Alisnya sedikit berkerut. Tuan, bagaimana? Tanya Qi Tianxiong cemas. Memperhatikan kerutan di dahi Qin Chen. Sudah kubilang serang sekuat tenaga. Kenapa kau menahan diri? Qin Chen mengerutkan kening. Menahan diri, Tuan. Aku tidak, kata Qi Tianxiong. Qin Chen tertegun. Maksudmu, kau menyerang sekuat tenaga tadi. Baik, Tuan, kata Qi Tianxiong. Teruslah serang sekuat tenaga. Jangan berhenti sampai kuperintahkan. Dan Gulimo, Kibuman, serang juga. Kata Qin Chen dengan kilatan cahaya di matanya. Baik. Ekspresi Qi Tianxiong serius. Gulimo dan yang lainnya bertukar pandang. Dan secercah cahaya bersinar dari alis mereka. Serangan walanya meledak sekali lagi. Swiss, Swiss, Swiss. 3 sinar cahaya langsung menyatu. Menghantam Qin Chen dengan ganas. Bang, bang, bang. Dan Qi Tianxiong dan yang lainnya tidak berhenti. Menyerang dengan panik. Sinar cahaya. Seperti laser. Membombardir baju Zirah Qin Chen dengan suara berdentang. Qin Chen mundur berulang kali. Tetapi cahaya di matanya semakin terang. Baiklah. Berhenti, kata Qin Chen dengan suara berat. Qi Tianxiong dan yang lainnya segera berhenti menyerang. Tuan, bagaimana? Lumayan. Sangat bagus. Qin Chen menyeringai. Dengan pertahanannya saat ini, ia memang kebal terhadap serangan Ton Sky. Namun, bagaimanapun juga, Ton Sky adalah seorang petarung yang hampir mencapai puncak alam manusia mulia. Sekalipun ia tidak bisa membunuhnya, serangan Ton Sky pasti akan melukai Qin Chen. Meskipun tidak akan menimbulkan kerusakan serius. Namun, barusan, ketika Qin Chen mengaktifkan baju Zirah perang ini, serangan Ton Sky mengenainya seperti serangan seorang mulia biasa. Membuatnya tidak mungkin mengalami cedera ringan, apalagi luka. Hanya area baju Zirah perang yang rusak yang memungkinkan beberapa serangan menembus. Tetapi serangan-serangan ini sangat lemah dan tidak dapat melukai Qin Chen sama sekali. Singkatnya, setelah mengenakan baju Zirah ini, paparan Qin Chen terhadap serangan Ton Sky berkurang 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jika Qin Chen memiliki baju Zirah perang ini sebelumnya, akankah ia begitu takut pada Yang Mulia Juesan? Ia tak perlu melarikan diri. Meskipun Juesan Zun mampu menekannya dengan kekuatannya, ia tak akan pernah bisa menembus pertahanan baju Zirah itu dan membunuhnya. Sebuah harta karun yang tak ternilai harganya. Sayangnya, baju Zirah ini compang camping. Tetapi itu justru semakin menunjukkan kekuatan mengerikan dari Hao Tian Divine Armor. Bahkan baju Zirah yang compang camping pun memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Seberapa kuatkah satu set lengkap Hao Tian Divine Armor, dan ini baru satu potong baju Zirah. Seberapa mengerikankah? Satu set lengkap Hao Tian Divine Armor. Qin Chen mengaktifkan baju Zirah itu, dan melihatnya memancarkan cahaya terang sebelum langsung menyatu dengan tubuhnya dan menghilang. Hehe, setelah mendapatkan baju Zirah ini, Qin Chen sangat bersemangat. Dengan hanya tersisa 1 bulan sebelum meninggalkan segitiga Bermuda, ia tidak membuang waktu dan melanjutkan memancing. Meskipun kita sudah mendapatkan 2 harta karun, bagaimana jika kita mendapatkan yang lain? Tak seorang pun menginginkan harta karun yang terlalu sedikit. Melihat Qin Chen terus memancing, Gulimo pun terinspirasi. Tuan, Anda sungguh luar biasa. Anda mendapatkan harta karun lagi. Saya juga bisa. Gulimo mengembungkan bibir dan mendengus sambil terus memancing. 1 hari, 10 hari, 20 hari. Dalam sekejap mata, periode gelombang besar yang biasa terjadi di segitiga Bermuda akan tiba. Dan tibalah saatnya bagi Qin Chen dan rekan-rekannya untuk pergi. Qin Chen dan rekan-rekannya harus memanfaatkan periode ini untuk meninggalkan segitiga Bermuda. Jika tidak, jika mereka melewatkan kesempatan ini, informasi yang disampaikan Xiaolong akan membuat mereka tak mungkin menunggu kesempatan berikutnya. Yang terpenting, setelah periode ini, area yang dulunya merupakan zona terluar segitiga Bermuda yang damai ini juga akan diselimuti kabut.
dan Xiaolong tidak akan dapat menemukan jalan keluar sepenuhnya. Oleh karena itu, kali ini, Qin Chen harus pergi. Namun, di bulan ini, Gulimo dan rekan-rekannya belum mendapatkan satupun harta karun. Tepat saat Qin Chen dan rekan-rekannya hendak pergi, tiba-tiba, kail Qin Chen tenggelam, seolah-olah tersangkut sesuatu. Ia menariknya kuat-kuat, pancing itu tak bergerak. Apa yang sebenarnya ia tangkap? Qin Chen terkejut. Dengan sekuat tenaga, harta karun di bawahnya sama sekali tidak bergerak. Karena tak yakin, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan menarik. Derit, pancing itu, yang terbuat dari besi meteorit kematian, menembus permukaan. Tidak, pancing itu akan patah jika terus berlanjut. Boom, di kejauhan, ombak tak berujung akhirnya mulai bergulung. Periode pasang surut reguler segitiga bermuda akhirnya tiba. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia menyerah? Qin Chen merenung. Bagaimana mungkin ia melepaskan harta karun seperti itu? Namun, karena harta karun itu ada di kailnya, mustahil ia tidak bisa menariknya. Mungkin ia tidak menggunakan metode yang tepat. Qin Chen merenung, menyalurkan segala macam energi. Berbagai aturan, asal-usul, dan wawasan mengalir dalam dirinya. Mencoba menarik harta karun di kail. Tetapi pancing itu tetap tak bergerak. Apakah dia benar-benar akan menyerah? Qin Chen menyaksikan gelombang badai bergulung dari jauh, dan area ledakan awan berkabut yang perlahan meluas. Ekspresinya sedikit cemas. Satu percobaan terakhir. Boom. Kali ini, Qin Chen mengaktifkan esensinya sendiri, dan hukum tak berujung di dalam dirinya melonjak. Bahkan kekuatan totem seni Kaisar Ilahi Bintang 9 dan kekuatan garis keturunan gunturnya melonjak. Dengan tabrakan, harta karun di bawahnya sedikit bergeser. Sepertinya berhasil. Qin Chen sangat gembira. Terus-menerus mengaktifkan esensinya. Aliran kekuatan merembes ke dasar laut. Pada saat ini, dia tidak peduli kekuatan apa yang menarik harta karun di bawah. Qin Chen menarik harta karun itu sedikit demi sedikit. Area berkabut di kejauhan secara bertahap menyebar lebih dekat. Gulimo dan yang lainnya menyaksikan dengan gugup. Merasakan area ledakan awan semakin dekat, akan menelan mereka. Mereka semua berkeringat karena cemas. Tetapi mereka tidak berani menyerbu Qin Chen, hanya diam-diam menyemangatinya. Harta karun itu ditarik sedikit demi sedikit. Melihat area berkabut hanya beberapa meter jauhnya, Qin Chen akhirnya mengayunkan pancingnya dengan keras. Sebuah benda hitam mendarat di kapal antariksa dengan bunyi dentang, dan Qin Chen terduduk di tanah kelelahan. Ayo, berangkat, dan keluar dari sini. Teriak Qin Chen cepat-cepat, tanpa repot-repot memeriksa apa yang telah ditangkapnya. Wus, kapal antariksa yang ditumpangi Qin Chen dan rekan-rekannya tiba-tiba menerobos air dan berlayar menuju badai, menembus duri dan semak berduri. Bab 3789 Batu Tulis Misterius. Qin Chen dan krunya akhirnya memasuki zona badai saat kabut hitam menyelimuti area yang tenang itu. Ombak bergemuruh, setinggi ribuan bahkan puluhan ribu kaki, melonjak ke langit sebelum menghantam, mengancam akan menghancurkan segalanya di galaksi Neter. Kapal antariksa Qin Chen dan krunya bagaikan perahu kecil di lautan badai, terombang-ambing, hanyut seperti rumput bebek. Hampir saja, kata Qin Chen, menatap laut tenang yang diselimuti kabut hitam. Gelombang ketakutan membuncah di hatinya. Untungnya, ia berhasil memasuki zona badai di saat-saat terakhir. Jika tidak, jika ia terjebak dalam kabut, Qin Chen dan krunya pasti sudah mati. Setidaknya, dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil untuk selamat dari zona kabut. Ayo pergi ke arah ini. Namun, lolos dari kabut bukan berarti Qin Chen dan krunya aman. Zona badai itu sangat berbahaya. Bahkan dengan zirah ilahi langit cerah milik Qin Chen, ia tetap akan hancur berkeping-keping jika dihantam badai. Dipandu oleh naga kecil di galaksi, Qin Chen dan rekan-rekannya mengarungi ombak yang bagaikan badai dengan perahu kecil mereka. Bahayanya sangat mengerikan, dan semua orang merasa waspada. Selama setengah hari penuh, Qin Chen menahan diri, tak berani lengah sedetik pun sebelum akhirnya meninggalkan area yang bagaikan badai itu. Yang menyambut mata Qin Chen adalah galaksi Neter yang hitam pekat, memancarkan aura dingin. Galaksi Neter awalnya terasa menyesakkan, tetapi saat ini,
Qin Chen dan rekan-rekannya merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan area yang bagaikan badai dan segitiga bermuda, perairan galaksi Nether yang damai memberi mereka rasa aman yang tak terbatas. Tuan, kemari dan lihat apa yang Anda tangkap tadi. Gulmo mendekat dengan penuh semangat. Setelah begitu banyak usaha dan hampir mati di segitiga bermuda, apa sebenarnya tangkapan ini? Qin Chen juga melihat benda hitam itu. Benda itu datar, hitam pekat, dan tertutupi oleh banyak debu, sehingga mustahil untuk mengetahui sifat aslinya. Qin Chen mengambil air pemurni langit dan membasuhnya. Seketika, lumpur dan aura gelap yang tak terhitung jumlahnya tersapu bersih, menampakkan lempengan batu hitam pekat. Permukaannya dihiasi pola-pola kuno. Sungguh pemandangan yang sangat kuno. Sekilas pandang saja sudah membangkitkan gambaran jurang tak berujung. Ah, Gulimo tiba-tiba menjerit. Darah mengucur dari matanya. Wajah Kibuman memucat. Dan ia memuntahkan seteguk darah. Sedangkan kurcaci tua itu, ia bahkan lebih hancur. Ia jatuh ke tanah. Mulutnya berbusa. Matanya kehilangan fokus. Tidak, Tuan. Saya tidak sanggup melihat lempengan batu ini lagi. Seru Tianxiong ngeri. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia segera menoleh. Merasa pusing. Seorang master yang hampir mencapai puncak yang mulia manusia. Ia merasa goyah sesaat karena ketakutan. Pijakannya remuk. Lempengan batu ini mengerikan. Ia hanya perlu meliriknya beberapa kali lagi sebelum jiwanya hampir hancur. Benda apa ini? Qin Chen tidak bisa lagi mendengar raungan rendah sosok yang menembus langit itu. Ia menatap kosong ke arah prasasti batu di hadapannya. Pola-pola yang tak terhitung jumlahnya pada prasasti batu itu berputar seperti kaleidoskop, menyerap jiwa Qin Chen. Ah, Qin Chen meraung pelan. Jika ada yang melihatnya saat ini, mereka pasti menyadari bahwa pupil matanya telah menghitam pekat. Jiwanya menjadi agak stagnan, seolah-olah sepenuhnya diserap oleh prasasti batu itu. Jiwa dan energi kehidupan Qin Chen melemah dengan cepat, seolah terkuras habis dari kehampaan. Aura misterius mengalir dari prasasti batu hitam, dan pola-pola yang tak terhitung jumlahnya mengandung misteri tertinggi, mengancam untuk merasuki Qin Chen. Tuan, bisakah kau mendengarku? Tianxiong mendengar geraman pelan Qin Chen, diikuti oleh keheningan yang mematikan. Kepanikan mencengkeramnya, dan ia berteriak dengan panik. Namun, sekeras apapun ia berteriak, tidak ada suara dari dunia luar, dan Qin Chen tidak merespons. Tianxiong hanya bisa terus berteriak, tidak berani menoleh. Takut jika ia menoleh, ia akan melihat prasasti batu dan jiwanya akan hancur di tempat. Benda ini mengerikan. Apa yang bisa menghancurkan jiwa seorang master yang hampir mencapai puncak yang mulia manusia hanya dengan sekali pandang? Sungguh mengerikan. Pada saat ini, pikiran Qin Chen sepenuhnya diserap oleh prasasti batu. Energi kehidupan dan jiwanya terus melemah, dan ia merasa seolah-olah akan berubah menjadi batu. Tepat ketika kekuatan ini hendak sepenuhnya mengasimilasi Qin Chen, sebuah suara berdengung tiba-tiba muncul di benak Qin Chen. Buku kuno yang telah lama tersembunyi itu jarang muncul sejak Qin Chen tiba di alam surgawi. Namun kali ini, ketika Qin Chen dalam bahaya, buku itu muncul kembali. Cahaya putih yang menyilaukan memancar dari buku kuno itu, dan di dalamnya, beberapa karakter yang menusuk muncul, meskipun sangat kabur dan mustahil bagi Qin Chen untuk melihatnya. Dengan cahaya putih yang mengerikan, buku kuno itu langsung berbenturan dengan aura gelap dari prasasti batu. Bergemuruh, pikiran Qin Chen terasa seperti badai yang mengamuk. Aura mendalam yang terpancar dari prasasti batu itu langsung surut, berubah menjadi lempengan batu yang murni, sepenuhnya tenang. Saat aura itu menghilang, buku kuno itu kembali memudar di benak Qin Chen, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Dengan bunyi gedebuk, Qin Chen jatuh tersungkur ke tanah, terengah-engah. Qin Chen bermandikan keringat dingin, seolah-olah ia telah ditarik dari air. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan yang tak berujung. Sungguh berbahaya, meskipun ia telah sepenuhnya diliputi aura misterius itu. Alam bawah sadar Qin Chen tetap terjaga, sangat menyadari bahayanya, namun tak mampu menghindarinya. Baru setelah buku kuno itu muncul, ia akhirnya terbebas dari aura tersebut. Tanpa buku kuno itu, jiwa dan hidupnya akan berasimilasi dengan makna mendalam yang misterius.
menyatu sepenuhnya dengan dunia dan lempengan batu itu. Apa ini? Qin Chen menatap lempengan batu itu. Kini, lempengan itu telah kembali ke keadaan tenangnya. Tampak seperti batu biasa. Namun, Qin Chen tak berani meremehkannya. Aura yang dipancarkannya sebelumnya bahkan memberinya kesan bahwa benda itu mampu menekan seluruh dunia. Benda ini jelas merupakan semacam harta karun. Qin Chen menatap lempengan batu itu. Dan entah kenapa, ia samar-samar merasa bahwa lempengan itu tak lagi bisa melukainya. Ia dengan hati-hati melangkah maju dan mengambil lempengan itu. Yang mengejutkannya, lempengan itu ternyata ringan. Bahannya juga sangat istimewa. Bukan jenis batu apapun yang pernah dikenal Qin Chen. Biar ku coba. Qin Chen memegang kedua ujung lempengan batu itu dan memutarnya dengan kuat. Namun lempengan batu itu tidak bergerak sedikit pun. Bab 3790 Rahasia Aturan. Lempengan batu yang keras sekali. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, bahkan meteorit kematian pun akan hancur di bawah kekuatan penuhnya. Tetapi lempengan batu ini tetap tak tergoyahkan. Lempengan itu terlalu kuat. Misterius. Sangat misterius. Qin Chen menatap lempengan batu di hadapannya. Benda ini, yang mampu mengaktifkan buku kuno misterius, jelas memiliki peringkat yang sangat tinggi. Sungguh luar biasa. Sebuah harta karun. Benar-benar harta karun. Tapi pola pada lempengan batu ini terlihat begitu biasa sekarang. Qin Chen menatap lempengan batu itu. Tanpa kekuatan misterius dan mendalamnya, lempengan itu menjadi sangat biasa. Jika lempengan itu dijatuhkan di medan perang semua ras, hanya sedikit yang akan meliriknya. Hanya mengira itu lempengan batu biasa. Tuan, suara terkejut Qi Tianxiong menggema. Qin Chen akhirnya tersadar dari ruang kerjanya. Tidak apa-apa sekarang, kata Qin Chen kepada Qi Tianxiong dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, Qi Tianxiong dan yang lainnya menghela napas lega. Duduk bersila cukup lama sebelum akhirnya membuka mata mereka kembali. Tuan, apa sebenarnya prasasti batu ini? Gulimo mendesah. Matanya dipenuhi ketakutan saat melirik prasasti batu di tangan Qin Chen. Meskipun kekuatan mengerikan di dalam prasasti batu itu telah menghilang, Gulimo tidak berani melihatnya lebih jauh setelah hanya sekali melirik. Perasaan sebelumnya terlalu mengerikan. Jika mereka tidak segera mengalihkan pandangan, mereka pasti sudah ketakutan dan tewas di tempat. Saya juga tidak tahu benda apa ini. Kalian bawa kapal antariksa ini kembali ke pasar gelap, dan saya akan mempelajarinya lebih lanjut. Qin Chen dengan hati-hati memeriksa prasasti batu di hadapannya. Dengan penglihatannya, ia dapat melihat struktur paling halus bahkan sebutir pasir. Tetapi prasasti batu ini, sekeras apapun ia mengamati, ia tidak dapat menemukan satu petunjuk pun. Terlebih lagi, Qin Chen bahkan tidak dapat mengidentifikasi material spesifik dari prasasti batu tersebut. Mewarisi warisan Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia 10.000 racun, Qin Chen dianggap sebagai ahli tingkat atas di alam surgawi dalam hal material. Material yang tidak dapat ia identifikasi sangatlah langka. Jika mata telanjang tidak bisa melihatnya, cobalah gunakan jiwamu. Indra ilahi dapat memberikan penyelidikan yang lebih menyeluruh. Pikiran Qin Chen bergerak. Dengan desiran, jejak kekuatan jiwa yang tak terlihat, tak berwarna, dan luar biasa halus langsung mendarat di lempengan batu hitam. Bersamaan dengan itu, kekuatan jiwa Qin Chen juga perlahan meresap. Gerakannya sangat lembut, takut akan gangguan apapun. Pada saat yang sama, Qin Chen mengaktifkan teknik jiwa surgawi terlarang, siap untuk segera mundur jika ada bahaya. Ekspresi Qin Chen berubah, lalu menampakkan ekspresi terkejut. Haha, jadi begitu. Sungguh unik. Mata Qin Chen berkilat terkejut. Ketika ia mengarahkan indera spiritualnya untuk menyapu lempengan batu hitam, batu itu bahkan tidak menyentuhnya. Seolah-olah batu hitam itu adalah udara. Tangannya kosong. Tetapi ketika jiwanya mendarat di atasnya, jiwanya meresap langsung ke dalamnya. Di dalam lempengan batu hitam itu, seolah-olah ada jurang hitam. Tak terduga, memang ada sesuatu di dalam lempengan batu hitam ini, dan hanya jiwa yang dapat mendeteksinya. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya ragu-ragu. Pengalaman sebelumnya terlalu mengerikan. Qin Chen tidak berani membiarkan jiwanya memasuki dunia hitam di dalam lempengan batu hitam itu. Namun, jika ia tidak masuk,
maka Qin Chen tidak akan tahu apa isi lempengan batu hitam itu. Qin Chen ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan, ia sendiri yang telah menemukan batu tulis hitam ini. Terlepas dari pengalamannya sebelumnya, Qin Chen merasa itu bukanlah benda jahat. Kemungkinan besar itu adalah artefak, dan kejadian sebelumnya hanyalah serangan tak disengaja dari kekuatan di dalam batu tulis tersebut. Qin Chen mengaktifkan teknik terlarang jiwa surgawi, dan kekuatan jiwanya, bagaikan angin sepoi-sepoi, diam-diam menyatu dengan batu tulis hitam tersebut. Jiwa Qin Chen menemui sedikit halangan, tetapi saat menembus penghalang itu, ia merasa seperti memasuki dunia lain. Yang menyambutnya adalah hamparan kegelapan tak berujung. Kegelapan ini bukan sekadar warna hitam, melainkan kegelapan yang menelan semua kekuatan, prinsip, dan cahaya. Segala sesuatu yang masuk di lahapnya, seperti lubang hitam. Jiwa Qin Chen melayang di dalam lubang hitam yang sunyi ini. Kelima inderanya sepenuhnya padam. Tak ada suara, tak ada gerakan, bahkan waktu dan ruang seakan terhenti. Apa sebenarnya batu tulis hitam ini? Seluruh dunia menjadi satu tempat yang sunyi senyap. Waktu dan ruang telah berhenti. Dan satu-satunya yang tersisa hanyalah pikiran Qin Chen. Aku tidak percaya. Teknik terlarang jiwa surgawi. Qin Chen mengaktifkan teknik terlarang jiwa surgawi. Merasakan dunia ini dengan sekuat tenaga. Qin Chen tercengang. Saat ia berusaha keras untuk melihat, sesuatu tiba-tiba mulai muncul di dunia yang gelap dan kosong ini. Itu adalah serangkaian pola aneh. Pola-pola ini terus berubah menjadi aturan, yang kemudian berevolusi menjadi karakter, berputar tanpa henti seperti kaleidoskop. Apa ini? Mata Qin Chen melebar saat misteri tak berujung berputar di depan matanya. Ia tidak tahu berapa lama ini telah berlalu. Sesaat, atau mungkin 10.000 tahun. Saat misteri tak berujung ini melonjak, Qin Chen secara bertahap menemukan sesuatu di dalamnya. Itu tampak sangat mirip dengan totem kaisar ilahi yang ia peroleh di laut kekosongan. Ini adalah jenis teks lain, prinsip mendalam lainnya. Itu bukan kekuatan alam surgawi, juga bukan kekuatan iblis. Itu adalah seperangkat aturan dan misteri yang sama sekali baru. Jika Qin Chen tidak menguasai beberapa aturan kaisar ilahi, ia tak akan pernah mengerti arti dari apa yang dilihatnya. Mungkinkah itu seperangkat aturan lain di alam surgawi? Atau mungkin aturan alam semesta yang gelap ini? Pikiran Qin Chen kabur. Tidak, alam semesta yang gelap, meskipun terletak di sisi yang berbeda, sebenarnya menyatu dengan alam semesta yang awalnya dihuni Qin Chen dan rekan-rekannya, dan seharusnya mengikuti aturan yang sama. Namun, mengapa Qin Chen begitu bingung? Ia mengabaikannya. Qin Chen menatap tajam ke arah kehampaan hitam pekat di hadapannya. Di depan matanya, rune tak berujung berputar-putar, perlahan-lahan berubah menjadi karakter. Karakter-karakter ini luar biasa rumit. Qin Chen belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Mereka menyerupai totem, dan ia tak dapat memahami artinya. Aku sungguh tak percaya. Qin Chen benar-benar tenggelam dalam dunia gelap ini. Ia mengaktifkan kitab asal, menyalurkan kekuatannya. Di dalam dirinya, ia memiliki asal-usul segala sesuatu, dan mulai mempelajari arti sebenarnya dari karakter-karakter ini. Masing-masing menyimpan misteri yang mencengangkan, memikat Qin Chen, sepenuhnya terhanyut. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu sebelum Qin Chen akhirnya memahami arti karakter pertama. Bab 3791, Monumen Kristal Nirvana. Namun, satu karakter tidak berarti apa-apa. Jadi Qin Chen beralih mempelajari karakter kedua. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari karakter pertama, karakter kedua hanya membutuhkan separuh waktu. Lalu, karakter ketiga, kemudian, karakter keempat. Kemudian, kecepatan penelitian Qin Chen semakin cepat. Dan akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, mungkin 100 tahun, tetapi juga mungkin 1000, 10.000, atau bahkan lebih lama, ia akhirnya memahami arti dari semua karakter tersebut. Di sini, waktu dan ruang tidak memiliki arti, hanya makna mendalam yang bertahan. Hanya ada beberapa ribu karakter, dan setelah memahami beberapa karakter ini, Qin Chen akhirnya mengetahui nama harta karun ini.
Prasasti Kristal Nirvana. Terkandung di dalam prasasti Kristal Nirvana ini memang merupakan jenis hukum yang benar-benar baru. Hukum langit luo gelap. Hukum ini tidak melekat pada alam semesta ini. Dan asal-usulnya tidak tercatat. Dan Qin Chen tidak pernah mampu memahaminya. Lebih lanjut, prasasti ini juga mencatat sebuah metode kultivasi. Sebuah teknik rahasia yang mirip dengan praktik spiritual. Yang dapat meningkatkan tubuh fisik. Hanya dengan berhasil mempraktikkan metode ini, seseorang dapat menggunakan dan mengoperasikan hukum langit luo gelap. Aturan Dark Luo Tian bukanlah aturan alam semesta ini. Gumam Qin Chen. Aturan semacam itu, yang asal-usulnya tidak diketahui, tidak akan banyak berguna bahkan jika ia benar-benar memahaminya. Bagaimanapun, aturan adalah fondasi kelahiran sebuah dunia dan inti dari operasinya. Pada akhirnya, aturan ada untuk mendukung fungsi dunia tertentu. Oleh karena itu, suatu aturan umumnya hanya beroperasi di dunia tempat ia berada. Di dunia lain, aturan tersebut mungkin ditekan atau bahkan dibuat tidak berfungsi. Namun, teknik pemurnian tubuh ini patut dicoba. Banyak aturan pemurnian tubuh berlaku untuk semua makhluk hidup, kecuali jika mereka adalah jenis kehidupan yang berbeda. Seluruh teknik pemurnian tubuh ini sangat sulit. Lebih lanjut, aturan pemurnian tubuh dibagi menjadi 9 tingkat. Beberapa di antaranya tidak lengkap. Berdasarkan informasi yang saya miliki, saya hanya bisa mulai dengan tingkat pertama dari teknik pemurnian tubuh yang terdapat dalam monumen kristal nirwana ini. Qin Chen dengan saksama memeriksa teknik tersebut. Tetapi bahkan tingkat pertama saja sudah cukup untuk membuatnya takjub. Teknik ini tidak seperti teknik rahasia lain yang pernah ia temui. Banyak teknik kultivasi fisik mengandalkan penempaan tubuh, memanfaatkan berbagai larutan obat dan zat lain untuk memperkuatnya. Sebagai alternatif, seperti halnya 6 jalan tubuh pedang samsara, teknik ini berfokus pada pengumpulan kekuatan dahsyat di dalam tubuh, yang pada akhirnya meningkatkan kekuatannya. Namun, metode aturan rahasia ini sungguh ajaib. Ia mengubah tubuh dari dalam keluar, bermutasi pada tingkat terdalam, seperti gen dan sel. Setiap sel tubuh dipenuhi aturan, bertransformasi menjadi alam ilahi, dipenuhi kekuatan dunia yang unik. Ini seperti baptisan alam yang dialami seorang pejuang saat mencapai terobosan. Seiring tubuh berevolusi, jiwa pun berevolusi, secara alami memperkuat tubuh dan mengalami transformasi. Ini adalah hasil alami dari terobosan seorang pejuang. Namun, metode rahasia ini memungkinkan makhluk untuk meningkatkan umur mereka bahkan tanpa terobosan. Ini sungguh luar biasa. Metode rahasia ini tampaknya merupakan jenis metode rahasia yang benar-benar baru. Di atas kapal luar angkasa, Qin Chen dipenuhi kegembiraan. Takjub yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika metode rahasia ini disebarkan, saya khawatir seluruh surga akan gempar, dan semua ras akan memperebutkannya. Ras mana yang tidak akan antusias dengan metode rahasia pemurnian tubuh yang dapat secara langsung mengubah tingkat kehidupan? Misalnya, di antara ras iblis, seorang master iblis biasa, sekeras apapun ia berkultivasi, akan memiliki tubuh fisik yang dibatasi oleh tingkat kultivasinya. Seorang santo iblis memiliki tubuh fisik setingkat santo iblis. Seorang penguasa santo memiliki tubuh fisik setingkat penguasa santo. Dan seorang penguasa iblis memiliki tubuh fisik setingkat penguasa iblis. Hal ini dipengaruhi oleh genetika yang dimiliki setiap ras sejak lahir. Namun, teknik rahasia ini memungkinkan seorang santo iblis untuk bertransformasi ke tingkat penguasa santo saat masih menjadi santo fana, dan kemudian ke tingkat penguasa santo. Seberapa luar biasanya ini? Tanda tanya. Bayangkan kekuatan mengerikan seorang iblis santo fana yang merasuki tubuh fisik seorang penguasa iblis. Meskipun kekuatannya terbatas, bahkan seorang penguasa santo iblis biasa pun tidak akan mampu memberikan kerusakan fatal padanya. Tentu saja, ini hanyalah kondisi optimal dari teknik rahasia ini. Untuk benar-benar berkultivasi ke tingkat ini bukanlah hal yang mudah. Membutuhkan energi dan sumber daya yang sangat besar. Bahkan mungkin lebih cepat daripada terobosan langsung dari seorang santo fana menjadi seorang penguasa santo. Bagaimanapun, jika teknik rahasia ini menyebar, itu akan menimbulkan sensasi di seluruh alam semesta. Apapun yang terjadi, teknik rahasia ini tidak boleh bocor, pikir Qin Chen dalam hati.
Teknik rahasia ini membuat iri seluruh alam semesta. Totalnya ada 9 tingkat. Kegagalan di satu tingkat saja akan menyebabkan tubuh runtuh dan jiwa tercerai-berai. Keberhasilan akan membawa transformasi. Sebuah metode kultivasi yang sangat aneh. Qin Chen membuka matanya. Tersadar dari pemahamannya yang tak berujung. Tuanku, akhirnya Anda terbangun, kata Gulimo buru-buru. Sudah berapa lama saya memahami? Qin Chen menyimpan prasasti kristal nirvana dan meletakkannya di cakram giok penciptaan Qiankun. Menatap galaksi tak berujung dan bertanya. Lebih dari setengah bulan. Sekitar setengah bulan perjalanan ke pasar gelap, kata Gulimo. Hanya setengah bulan, gumam Qin Chen. Di dalam prasasti kristal nirvana, Qin Chen merasa seolah-olah telah mengalami puluhan ribu tahun. Tuanku, apa sebenarnya prasasti batu ini? Tanya Gulimo ragu. Qin Chen menatapnya dengan dingin. Anggap saja aku tidak bertanya. Gulimo berbalik dan pergi. Buru-buru duduk bersila dan melanjutkan memancingnya. Lagi pula, ia masih punya waktu setengah bulan sebelum kembali. Jadi akan sia-sia jika ia tidak memancing. Ayo kita coba teknik rahasia itu. Qin Chen ragu sejenak. Tatapannya semakin tegas. Ia duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Petik 2. Buang napas. Tarik napas. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Dan hembusan angin yang mengerikan tiba-tiba bergulung di sekelilingnya. Kemudian, tingkat pertama dari teknik misterius itu terlintas di benaknya. Dan ia secara bertahap mulai mempraktikkannya. Dengan desisan, kekuatan aneh mulai terbentuk di dalam tubuh Qin Chen. Berubah menjadi cahaya hitam yang kabur. Tuan, apa ini? Gulimo melirik Qin Chen dengan sedikit ketakutan. Aura yang terpancar dari Qin Chen membuatnya gemetar. Dan ia bahkan tidak berani menatapnya sejenak. Di dalam tubuh Qin Chen, kekuatan tak terlihat mulai muncul. Menyatu ke setiap bagian tubuhnya. Setiap sel di tubuh Qin Chen langsung bergetar. Kekuatan-kekuatan ini mengalir melalui setiap sel. Tiba-tiba meresap ke seluruh tubuhnya. Membentuk kesatuan yang sempurna. Kemudian, perlahan mengalir melalui tubuh Qin Chen bersama napasnya. Kekuatan-kekuatan itu mulai mengalir. Miliaran aura, kekuatan tak terbatas, mengalir secara alami. Metode kultivasi misterius ini mensimulasikan alam semesta. Perlahan-lahan mendorong perubahan pada gen dan esensinya. Setiap evolusi genetik dan seluler mewakili kemajuan signifikan dalam kekuatan fisik. Bab 3792 tingkat pertama. Oleh karena itu, evolusi gen dan sel sangatlah lambat, sehingga membutuhkan kehati-hatian yang ekstrim. Satu langkah yang salah saja dapat menyebabkan tubuh runtuh. Ini sungguh ajaib, sungguh menakjubkan. Energi-energi kecil mengalir melalui setiap sel dalam tubuh Qin Chen, mendorong perubahan genetik yang halus. Di dalam sel-selnya, energi-energi ini membentuk perpaduan sempurna. Seolah-olah tubuh Qin Chen telah menjadi sebuah alam semesta, dengan setiap selnya memiliki satu hukum tunggal. Di bawah aura misterius teknik rahasia tersebut, hukum-hukum yang dikembangkan oleh sel-sel Qin Chen yang tak terhitung jumlahnya beroperasi, menjaga integritas alam semesta fisiknya. Ini seperti alam semesta yang bergerak. Tubuhnya telah menjadi alam semesta. Krak, otot dan tulang Qin Chen meraung dan berderak. Ini sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Qin Chen memejamkan mata, terpesona. Setelah tubuh pedang 6 jalan reinkarnasi, tubuhnya, meskipun belum menjadi seorang yang mulia, sebenarnya telah melampaui yang mulia rata-rata. Hal ini disebabkan oleh pembentukan ulang tubuhnya, 5 rahasia, dan tulang-tulangnya yang dipenuhi kekuatan mengerikan. Kekuatan inilah yang membuat tubuhnya luar biasa kuat. Namun kini, kekuatan misterius ini bekerja dari dalam gennya, mengubah tubuhnya menjadi alam semesta aturan. Semakin kuat aturannya, semakin kuat pula alam semesta. Ini adalah dua pendekatan yang sangat berbeda. Lebih lanjut, Qin Chen mendapati dirinya mempraktikkan teknik rahasia ini dengan sangat mudah, tanpa sedikit pun stagnasi. Berdengung, kekuatan totem Kaisar Ilahi diam-diam muncul di dalam tubuh Qin Chen, menyatu dengan energi ini. Ini adalah kekuatan totem Kaisar Ilahi, gumam Qin Chen. Alasan ia merasa begitu mudah mempraktikkan teknik rahasia ini adalah karena kekuatan totemnya tampaknya memiliki hubungan dengan aturan-aturan ini.
Waktu terus berjalan. Qin Chen sepenuhnya tenggelam dalam siklus kosmik yang sempurna di dalam tubuhnya. Dan evolusi genetik ini secara otomatis dan perlahan didorong oleh siklus alam semesta yang tak berujung. 1 hari, 2 hari, lalu 13 hari berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, dengan suara gemuruh, lingkaran cahaya yang samar dan menakutkan meletus di sekitar tubuh Qin Chen. Dan gelombang tak berujung melonjak di seluruh galaksi Nether. Gelombang kekuatan galaksi Nether membentuk pusaran. Muncul di sekitar kapal luar angkasa yang ditumpangi Qin Chen dan rekan-rekannya. Apa ini? Gulimo dan yang lainnya tersentak bangun. Masing-masing memandang dengan ngeri. Mereka melihat ki galaksi Netherworld yang tak terbatas. Seperti air pasang yang bergulung. Langsung mengalir ke tubuh Qin Chen. Sebuah kekuatan yang mengguncang esensi mereka terpancar dari Qin Chen. Membuat mereka benar-benar terpana. Bahkan tidak dapat mengangkat kepala atau menatap. Saat energi tak terbatas memasuki tubuhnya, mata Qin Chen tiba-tiba terbuka. Dengan desisan, penglihatan yang menakjubkan itu lenyap dari langit dan bumi. Hampir saja, akhirnya aku berhasil. Qin Chen menatap tubuhnya dengan hati yang gemetar. Sebelumnya, di saat-saat terakhir tahap pertama kultivasinya, ia hampir gagal. Kegagalan akan berarti kehancuran jiwanya. Untungnya, di saat-saat terakhir, Qin Chen berhasil menstabilkan kekuatannya. Kini, sambil menatap tubuhnya sendiri, ia menyaksikan transformasinya menjadi sebuah semesta. Sel-selnya menyatu sempurna. Sebuah transformasi fundamental telah terjadi. Namun, ia tidak dapat menentukan transformasi spesifiknya. Transformasi tersebut berasal dari tingkat genetik. Untuk level kedua, Qin Chen belum berani mempraktikannya untuk saat ini. Pertama, ia belum sepenuhnya memahami rahasia level kedua. Kedua, Qin Chen merasa jika ia gegabah mempraktikkan level kedua, jiwanya akan hancur. Tuan, kita hampir sampai di pantai. Tiba-tiba Qi Tianxiong berkata. Qin Chen mendongak dan melihat pantai galaksi Nether menjulang di kejauhan. Ayo kembali ke pasar gelap, kata Qin Chen dengan tenang. Setelah menghabiskan setahun penuh di galaksi Nether, Qin Chen sangat ingin kembali ke pasar gelap. Gulimo dan yang lainnya juga cukup bersemangat. Perjalanan ke galaksi Nether ini membuahkan banyak hadiah, dan mereka bisa berbelanja di pasar gelap. Qin Chen dan kapal antariksanya akhirnya berlabuh, dan mereka melompat. Saat mereka mendarat di tanah yang kokoh, Gulimo dan kurcaci tua itu menghela napas lega, lalu disusul gelombang kegembiraan. Hei! Ayo kita pergi ke pasar gelap dan lihat barang apa saja yang bisa kita beli di pameran dagang berikutnya. Gulimo menepuk-nepuk ruang penyimpanannya. Tampak seperti orang kaya baru. Ini bukan salahnya. Stok ikan cahaya ilahi mereka yang belum dimanfaatkan saat ini sangat banyak. Bahkan para pemancing profesional di pasar gelap, setelah ratusan tahun memancing di galaksi Nether, masih belum berhasil menyamai jumlah mereka. Di pasar gelap, mereka benar-benar kaya, mampu membeli apapun yang mereka inginkan. Tentu saja, mendapatkan barang bagus membutuhkan keberuntungan dan selera yang tajam. Dibandingkan dengan mentalitas orang kaya baru Gulimo, Jenderal Qi Tianxiong berhasil mempertahankan ketenangannya. Ia berkata dengan suara berat, Gulimo, pasar gelap tidak seperti galaksi Nether. Ada banyak ahli di sana. Kau tidak boleh gegabah dan memamerkan ikan cahaya ilahimu, atau kau akan dibunuh. Stok ikan cahaya ilahi Qi Tianxiong juga sangat banyak. Tetapi bagaimanapun juga ia seorang jenderal. Jadi ia tetap tenang. Kurcaci tua itu memandang Qin Chen di sampingnya dan bertanya, mau kemana, Tuan? Bukankah kau bilang akan ada pameran dagang di pasar gelap? Ayo kita langsung ke pameran. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana, kata kurcaci tua itu dengan hormat. Kali ini, mengikuti Qin Chen, ia mendapatkan banyak hal. Hanya dalam setahun lebih, ia mendapatkan lebih banyak daripada yang ia dapatkan selama ratusan tahun sebelumnya di pasar gelap. Hal ini membuatnya kagum dan hormat kepada Qin Chen. Tuan, ayo kita pergi. Qin Chen dan kelompoknya segera meninggalkan galaksi Nether dan menuju pasar gelap terdekat. Bukankah mereka dari suku Wala? Saat itu, sekelompok orang di kejauhan melihat Qin Chen dan kelompoknya. Mata mereka tiba-tiba berbinar. Mereka ternyata masih hidup. Hanya sedikit yang memasuki segitiga bermuda yang keluar hidup-hidup.
Tetapi orang-orang ini ternyata masih hidup. Mereka adalah beberapa orang terhormat yang sebelumnya menyewa kapal antariksa. Salah satu dari banyak yang mengikuti Qin Chen dan kelompoknya. Mereka juga berencana untuk pergi ke pasar gelap sebelum pameran dagang dimulai. Siapa sangka mereka kebetulan melihat Qin Chen dan kelompoknya pergi. Bos, ku dengar mereka punya ikan koi pelangi dan menangkap cukup banyak ikan cahaya ilahi. Lagi pula, mereka memasuki segitiga Bermuda dan berhasil lolos hidup-hidup. Mereka pasti punya banyak harta karun. Salah satu pria itu, dengan wajah tertutup mata sipit, tiba-tiba tampak serakah. Ini pasar gelap, mata pemimpin itu berkedip-kedip. Membuat orang-orang merasakan fobia yang hebat. Titik.